Semoga tidak menjadi beban bagi para pemain nasional. Mereka mampu main lepas, tidak tertekan, tidak terganggu masalah non teknis, dan bisa menang lawan Singapura. Karena apa? Guys, jelang final leg kedua dari AFF Suzuki Cup 2020, di mana Indonesia akan menghadapi Singapura 1-1 di leg pertama. Tentunya sudah lupakan, karena Sintayong sudah memiliki formula tentunya untuk bisa menghadapi Singapura di leg kedua. Banyak sekali kekurangan di timnya, dipelajari, masuknya Egy, dibentuk lagi. Kita akan melihat nanti apa kejutan dari Sintayong menghadapi Singapura di leg kedua. Tentunya di awal tentunya banyak yang meragukan, bisa nggak nih Indonesia keluar dari grup B, bisa sih mengalahkan Vietnam, bisa mengalahkan Malaysia. Kenyataannya bisa lolos dan masuk semifinal. Ini sebuah progres yang cukup bagus dari Sintayong bersama dengan tim nasional Indonesia. Awalnya meragukan, kemudian pesimis, kemudian realistis, akhirnya optimis. Dan mostly atau kebanyakan di sosial media dan juga gue lihat bahwa semuanya yakin Indonesia akan mampu mengalahkan Singapura. Semoga tidak menjadi beban bagi para pemain nasional. Mereka mampu main lepas, tidak tertekan, tidak terganggu masalah non teknis, dan bisa menang lawan Singapura. Karena apa? Karena tidak ada goal away, tidak ada gol tandang, jadi harus menang. Tidak ada kata seri atau bertahan. Yang penting menang dulu. Nanti kalau misalnya sudah unggul 2-0 atau 3-0, mau bertahan, latihan bertahan seperti menghadapi Vietnam, nggak apa-apa, nggak masalah. Yang penting 5-6 pemain yang selalu dipasang oleh Sintayong sejak awal itu tidak capek. Karena ada 6 pemain yang selalu dipasang terus, tidak dirotasi. Nah, ini semoga tidak lelah ya. Dan ini tidak merugikan bagi Indonesia tentunya. Nah, itu optimisme dari gua. Kita akan melihat bagaimana pendapat teman-teman gua, para pelatih dan juga pengamat sepak bola. Silakan teman-teman. Assalamualaikum Bro Tio. Sedikit sesuai permintaan Bro Tio terkait pertandingan leg kedua semifinal Indonesia Singapura. Kita melihat di pertandingan leg pertama hasilnya seri. Di babak pertama kita mendominasi, tapi di babak kedua kita mengalami penurunan dan lebih banyak dikuasai oleh Singapura. Gol balasan tercipta juga di mana kita mencoba mendorong satu pemain defending Dewangga menjadi gelandang midfield, sehingga mengalami masalah bagi defending kita, Bagot dan Fahrudin, dalam soal kecepatan. Hal lain yang menjadi perhatian juga tentunya faktor kelelahan dari 5 pemain yang selalu main dari babak penyisihan. Ini tentunya sudah ada planning yang tentunya disiapkan oleh STY, dan tentunya menyiapkan tim untuk tendangan adu penalti jika memang itu harus terjadi. Dan saya pikir ini sudah dipertimbangkan oleh STY dan tim. Dan yang pasti adalah perlu konsistensi, di mana kita tahu Singapura dalam beberapa kali set piece sangat berbahaya karena postur mereka cukup tinggi, dan mereka sudah mempelajari kita dengan cara bermain kita dari sisi sayap. Tentunya harus ada plan A, plan B jika taktikal kita dibaca oleh Singapura. Demikian Bro Tio, mudah-mudahan Indonesia bisa mengatasi Singapura dan kita maju ke final. Jaya Indonesia. Bismillah. Indonesia selalu punya peluang untuk menang dalam pertandingan leg kedua melawan Singapura, karena secara kualitas sebetulnya Evan Dimas dan kawan-kawan jauh di atas Singapura, terutama kalau kita lihat di babak pertama Indonesia begitu dominan dengan penguasaan bola dan passing-passing yang akurat. Sayang pada babak kedua memang penampilan mereka menurun, sehingga kemudian Singapura bisa menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Di leg kedua tidak ada kata lain selain menang, karena tidak ada aturan gol tandang, sehingga mau tidak mau
harus ada serangan yang frontal, harus membuat gol cepat, dan kalau sudah unggul dua gol paling tidak kita bisa bertahan, karena kemampuan bertahan Indonesia sebetulnya sangat bagus. Terbukti ketika Indonesia bisa menahan Vietnam 0-0 di laga grup. Jadi secara normal Indonesia akan maju ke final menghadapi kemungkinan besar Thailand. Jadi saya yakin Indonesia akan ke final dan kita akan berjuang habis-habisan sampai titik darah terakhir. Ada 5 problem yang dihadapi timnas Indonesia ketika bermain imbang 1-1 melawan Singapura di leg pertama semifinal Piala AFF 2021. Pertama, karena menurunnya stamina akibat padatnya jadwal. Kedua, lemahnya pressing dan tidak akuratnya umpan crossing para pemain timnas. Ketiga, tidak efektifnya rotasi yang dilakukan oleh Sintayong. Keempat, kurang tenang, dan kelima, kurang fokus. 5 hal ini harus dibenahi oleh Sintayong menghadapi leg kedua semifinal Piala AFF 2021 agar kita bisa lolos ke puncak partai final. Singapura bukan lawan yang mudah, karena Singapura adalah salah satu tim yang punya mental bagus dalam event Piala AFF. 5 kali Singapura lolos ke semifinal, 4 diantaranya mereka akhiri dengan gelar juara. Singapura berbeda dengan Malaysia, karena itu Sintayong butuh langkah-langkah bagus untuk bisa menangkal permainan Singapura yang diuntungkan karena main di negaranya sendiri. Ada 5 pemain yang sejauh ini belum diturunkan oleh Sintayong: Riyandi, Marco Meroje, Kadek Agung, Ahmad Agung, dan Egy Maulana Fikri. Buruknya kinerja lini depan mungkin akan bisa dimaksimalkan dengan hadirnya Egy Maulana Fikri. Yang pasti, pola 3 back yang dimainkan Sintayong di leg pertama tidak begitu efektif. Jadi Sintayong harus kembali menggunakan patron 4-3-3 untuk bermain lebih agresif dan memenangkan pertandingan. Karena dengan menghadapi Singapura, langkah yang paling mudah adalah mengalahkan Singapura dengan permainan pressing ketat dan tidak memberikan kesempatan Singapura mengembangkan permainan. Ada satu hal yang agak dianggap sebagai sebuah kecerobohan dari Sintayong pada saat babak kedua berhadapan dengan Singapura di leg pertama kemarin, bagaimana Sintayong memasukkan Elkan Bagot untuk menggantikan Rizky Ridho di babak kedua. Menurut saya itu adalah blunder dari apa yang dilakukan oleh Sintayong yang biasanya sangat jitu dalam meracik ke formulanya untuk menghadapi setiap lawan yang berbeda-beda. Keluarnya Rizky Ridho jelas mempengaruhi pertahanan Indonesia, dan itu yang membuat kita kemudian keteteran di babak kedua melawan Singapura, tambah dengan minimnya peluang yang didapat oleh kita dibandingkan dengan pada saat kita berhadapan dengan Kuala Lumpur. Mungkin maksudnya Sintayong adalah bagaimana memasukkan Elkan Bagot untuk lebih menekan Singapura yang sepertinya tidak bisa berbuat di babak pertama, tapi justru membuat pertahanan kita agak kewalahan, dan dalam hal speed berhadapan dengan Ihsan Fandi, itulah kunci kelemahan dari Elkan Bagot. Ini yang harus dikurangi oleh Sintayong pada leg kedua nanti, dan saya pikir peluang itu masih ada, asal dengan racikan formula yang sama dengan apa yang dilakukan oleh STY di babak pertama leg pertama berhadapan dengan Singapura. Jika itu terjadi dan dengan lebih memainkan misalnya keberaniannya untuk mengisi lapangan depan, peluang untuk menang dengan margin 2 gol akan tetap terbuka. Tuh kan, mereka aja optimis, masa kamu enggak? Pemirsa Tes10 TV harus optimis mendukung timnas Indonesia dalam suka dan duka. Pokoknya ini merupakan target antara. Apapun hasil di AFF, kita harus tetap dukung Sintayong dan juga tim nasional muda ini yang memang dibangun untuk masa depan. Ya, kita berharap bisa main di Piala Asia, kemudian bisa main di Piala Dunia akhirnya. Amin. Oke, kita pulangkan Singapura meskipun mereka tuan rumah. Rumah mereka nggak jauh dari National Stadium, tapi kita harus pulangkan mereka, keluarkan mereka dari AFF Suzuki Cup 2020. Setuju? 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 Setuju dong. Oke, semoga Indonesia menang ya. Baik, terima kasih sudah menyaksikan Tes10 TV. Sampai ketemu. See you, bro. Bye.